Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan saya Andri Jumaidi, Peserta Lasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional tahun 2021. Adapun materi yang akan saya paparkan pada hari ini adalah meneladani nilai-nilai bela negara dari sosok tokoh bangsa yang sangat dikagumi dalam bidang konstruksi. Ia telah meninggalkan banyak karya yang luar biasa untuk Indonesia. Ia ialah Insinyur Sutami. Insinyur Sutami merupakan seorang insinyur teknik sipil lulusan Teknik Sipil Institut di Bandung yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Sebagai seorang manusia, Sutami mempunyai banyak kelebihan. Ia telah memberi sumbangsi besar dalam perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sutami beri contoh bahwa hidup harus berarti dan bermanfaat bagi orang banyak, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan bangsa. Itulah yang dapat kita pelajari dari Sutami. Insinyur Sutami merupakan salah satu orang yang mencetus lahirnya Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan tol pertama di Indonesia, yaitu Tol Jagorawi. Beliau merupakan menteri yang bukan berasal dari partai, tetapi merupakan insinyur sipil hebat yang menjadi menteri di bidang yang dikuasainya. Kapasitas profesional mampu melampaui sosoknya sebagai pejabat negara. Sosoknya penuh kerendahan hati dan melekat di hati rakyat pada masa beliau menjabat menteri. Ia, Insinyur Sutami, disebut sebagai menteri ajaib karena tak ada kasus korupsi yang menyangkut kewenangannya. Beliau seperti makhluk langka yang ada di dunia ini dan sosok yang memberikan inspirasi dan keteladanan. Jasa-jasa dan amal baiknya dikenang sebagai nama waduk di Malang dan jalan di kota kelahirannya yang diberi nama Insinyur Sutami. Insinyur Sutami mengajarkan satu nilai kepada bangsa Indonesia, yakni nilai kemanfaatan, intelektualitas, dan kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Insinyur Sutami terkenal sebagai sosok yang cerdas dan sederhana. Meskipun pernah menjabat sebagai Direktur Utama Karya dan Menteri Pekerjaan Umum yang mendapat angka terbesar, beliau tidak hidup mewah, bahkan disebut menteri termiskin di dunia. Konon rumahnya di Solo hampir dicabut aliran listrik karena tidak membayar. Pak Tami, demikian sebutan hormatnya, meninggal dalam usia masih muda, 52 tahun, pada tanggal 13 November 1980. Jasa-jasanya, amal baiknya, menemukannya tempatnya di hati rakyat secara luas. Sedemikian bergemanya hingga bukan hanya bendungan besar yang memakai namanya, melainkan juga waduk-waduk biasa di sepanjang Sungai Berantas dan jalan-jalan yang bukan jalan utama memakai namanya. Belum terhitung bangunan atau tempat-tempat tertentu yang memakai nama beliau secara spontan. Nama tempat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat seperti air, listrik, jalan, dan sebagainya. Tiba-tiba saya ingat seperti ini dan menunduk hormat. Betapa hebat tapi juga sebenarnya biasa yang dilakukan sesuai dengan tugasnya, namun melahirkan sesuatu yang luar biasa. Betapa menjengangkan, tapi sekaligus begitu santun tanpa kata besar, seperti mengabdi rakyat, mensejahterakan rakyat, atau menjalankan amanah. Betapa mempesona kepada beliau sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya menteri yang begini adalah makhluk langka. Di tengah ingar-bingar para menteri, Pak Tami hadir sebagai sosok yang memberi inspirasi, yang mengabdi tanpa memihak kelompok atau komunitas tertentu. Bahkan ketika dipilih dan menjadi pembantu presiden pun tidak memisahkan dirinya dengan rakyat. Bahkan kemenangannya memihak rakyat adalah terjemahan langsung sebagai pejabat, sebagai menteri abadi di hati rakyat dan seharusnya bisa diteladani. Demikianlah nilai teladan yang dapat kita ambil dari Insinyur Sutami.